video kali ini yaitu tentang teori belajar dan teori pembelajaran. Nah, materinya yaitu teori dan program pembelajaran atau hubungan mereka dengan teori dan program instruksional. Apa hubungan antara teori dan program pengajaran di satu sisi dan teori dan program pembelajaran di sisi lain? Nah, perbedaan utama di antara mereka adalah bahwa teori dan program pengajaran berurusan dengan hubungan antara tindakan guru atau pengajaran sebagai penyebab dan proses psikologis dan atau perilaku siswa sebagai efek atau hasil. Sedangkan teori dan program pembelajaran berurusan dengan hubungan antara pembelajar atau pembelajaran, tindakan sebagai penyebab dan proses psikologis atau perilaku sebagai efek atau hasil. Dengan kata lain, jika teori pembelajaran berurusan dengan hubungan antara tindakan guru dan proses psikologis atau perilaku peserta didik, teori belajar berurusan dengan hubungan antara tindakan peserta didik dan proses perilaku atau psikologis peserta didik, yaitu hubungan fenomena di dalam pembelajar. Teori pembelajaran dapat dibagi menjadi deskriptif dan preskriptif, dan seperti program pembelajaran mungkin ada dan memang ada program pembelajaran. Subjek teori dan program pembelajaran dan jenis proporsi yang mereka hadapi dapat diwakili secara umum sebagai berikut. Yang pertama, teori belajar deskriptif. Jika seorang pelajar melakukan tindakan belajar A, maka ia mengarah atau menghasilkan dalam kondisi tertentu yang ditentukan proses psikologis atau perilaku alfa. Misalnya, jika seorang pelajar menganalisis teks dengan lebih teliti, ia akan memahaminya dengan baik. Selanjutnya yang kedua, teori belajar preskriptif. Nah, agar seorang pelajar datang ke proses psikologis atau perilaku A, ia dalam kondisi tertentu A harus melakukan tindakan belajar A. Misalnya, untuk menghafal teks dengan lebih baik cukup atau mungkin tidak perlu mengulanginya berapa kali. Selanjutnya yang ketiga, yaitu program pembelajaran. Agar seorang pelajar datang ke proses psikologis dan atau perilaku atau hasil alfa perlu atau mungkin cukup untuk melakukan tindakan belajar A. Jika tindakan ini mengarah pada hasil psikologis atau perilaku beta, maka perlu atau mungkin cukup untuk melakukan tindakan belajar B. Jika tindakan ini mengarah pada hasil psikologis atau perilaku, maka perlu atau cukup untuk melakukan tindakan belajar C. Proses ini diulang sampai target hasil psikologis atau perilaku telah tercapai. Seperti program pengajaran, program pembelajaran mungkin bersifat algoritmik dan non-algoritma. Alasan untuk perbedaan antara proposisi teori pembelajaran dan teori psikologi umum terletak pada konsep operasi pembelajaran. Operasi motorik dan kognitif mewakili beberapa komponen utama aktivitas psikologis. Berbeda dengan pengetahuan yang merupakan representasi dari luar dan atau dalam bentuk gambar, konsep atau proposisi operasi adalah tindakan yang diarahkan pada transformasi objek. Operasi motorik mengubah objek material. Operasi kognitif mengubah representasi psikologis internal mereka, atau gambar, konsep, atau proposisi. Aktivitas psikologis yang diarahkan pada tujuan tidak mungkin dilakukan tanpa pelaksanaan operasi kognitif.
atau aktivitas psikologis responsif dapat dilakukan atas dasar asosiasi yang mungkin tidak termasuk aktif operasi kognitif transformatif atau peran mereka mungkin minimal. Nah, proses kognitif atau operasi sebagai komponennya dan proses pembelajaran dan operasi sebagai komponennya bagaimanapun tidak identik. Ketika seseorang melakukan beberapa operasi, katakanlah pada sebuah kalimat hanya untuk memahaminya, operasinya adalah kognitif, tetapi tidak belajar. Tetapi ketika orang itu melakukan operasi yang sama pada teks untuk mempelajarinya, yaitu ketika beberapa operasi kognitif berfungsi sebagai sarana belajar, maka mereka menjadi operasi belajar. Dengan demikian, semua operasi pembelajaran adalah kognitif atau motorik, tetapi tidak semua operasi motorik dan kognitif adalah pembelajaran. Ingat bahwa teori pengajaran preskriptif tidak dapat secara otomatis diturunkan dari teori pembelajaran deskriptif dan program pembelajaran preskriptif dari teori pembelajaran preskriptif. Hal ini juga berlaku untuk teori pembelajaran preskriptif yang berkaitan dengan teori belajar deskriptif, serta program pembelajaran yang berkaitan dengan teori belajar preskriptif. Alasan mengapa teori belajar preskriptif tidak dapat secara otomatis diturunkan dari teori belajar deskriptif dan program pembelajaran dari teori belajar preskriptif persis sama. Jadi kesimpulan dari materi ini yaitu tidak ada perbedaan antara teori belajar deskriptif dan program pembelajaran dari teori belajar preskriptif. Sekian dan terima kasih.